Firman Tuhan pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes. Kita lanjut kitab Yohanes pasal 18. Kita lanjut di ayat yang ke-12 sampai ayat yang terakhir. The reading of the Word of God this week is taken from the book of John, chapter 18. Now we already at chapter 18. We will be reading from verse 12 to the end, which is verse 40. John 18, 12 up to the end. Yohanes pasal yang ke-18. Kita buka firman Tuhan, Yohanes ke-18. Kita lanjut baca dari ayat yang ke-12, verse 12. Here is the word of God. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan kata Kayafas yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu. Dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya."
Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya, jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Kata orang-orang Yahudi itu, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Sebab setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu,
Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu terakhir kita mengingat akan kesengsaraan, penderitaan Tuhan Yesus. Setelah itu kita masuk pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus. Lalu hari Minggu depan kita akan rayakan Paskah. Hari Jumat adalah hari Jumat Agung. Itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Sementara hari Minggunya 3 hari setelah itu yang namanya Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita membaca bagian ini dari kitab Yohanes dan pas dengan bagian-bagian yang sudah kita baca sebelum sampai saat ini, kita nikmati pokok yang cocok dengan tahun-tahun gereja bahwa ini memasuki masa-masa perayaan Paskah. Minggu ini kita baca pasal 18 habis, kemudian minggu depan kita masuk di pasal 19. Nanti berhubungan dengan kematian Tuhan Yesus khusus di tanggal 18, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. So this week we read from John chapter 18 in connection with the suffering of our Lord Jesus Christ. This coming Friday, we will be continue to read also from chapter 19, where we will be remember of the death of our Lord Jesus Christ. And then on Sunday, next Sunday, then we will continue on chapter 20, where we will learn about the resurrection of our Lord Jesus Christ. So that's the outline for us this week, this coming Friday, Good Friday, and then on Sunday. And then next Sunday we can continue again from John chapter 21, and then we done. Jadi saudara-saudara, minggu ini pasal 18, hari Jumat pasal 19, hari Minggu pasal 20, satu pasal lagi selesai lah kita. Saudara-saudara, belajar banyak dari kitab Yohanes. Tidak kita duga tiba-tiba pasal di kitab Yohanes sudah selesai. 21 pasal. Back to the topic, kembali kepada topik kita. Minggu ini kita belajar tentang kesengsaraan Tuhan Yesus. Dan saya membuat temanya begini. Bisa lihat di bulletin, the unimaginable suffering of Jesus. The unimaginable suffering of Jesus. Penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus yang tidak bisa diimajinasikan. Kita tidak bisa bayangkan betapa beratnya penderitaan, kesengsaraan Tuhan Yesus. You cannot imagine the hard, long, deep suffering of our Lord Jesus Christ in order to save you and me. Dan saya harap saudara-saudara hari ini dan minggu depan kita bisa merenungkan dalamnya dan beratnya kesengsaraan.
Untuk memahami akan dalamnya dan beratnya kesengsaraan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus yang tidak bisa kita bayangkan itu, saya membuat 2 poin yang juga akan kita dalami di minggu depan juga, tema yang sama. Poin yang pertama, kita akan dalami tentang dalamnya kesengsaraan Tuhan Yesus secara psikologi dan spiritual. We will be learn about the hard suffering, heavy suffering of our Lord Jesus Christ psychologically and spiritually, and then physically. Kita akan merenungkan bersama beratnya penderitaan Tuhan Yesus itu secara jiwa, secara rohani, dan kemudian secara fisik atau secara tubuh. Saya akan lebih banyak bicara tentang spiritual, kesengsaraan spiritual dan kesengsaraan jiwa. Nanti bagian poin terakhir secara fisik. Minggu depan kita balik lagi lebih banyak tentang kesengsaraan secara fisik. Lalu kita dalami bagian terakhir tentang kesengsaraannya secara jiwa, secara tukar menukar. Karena memang di Alkitab juga kita banyak ada, bisa kita lihat dia selalu tukar menukar. So we will be seeing these 2 topics this week and also on Friday. Hari Jumat nanti kita dalami lebih dalam sampai pada kematian. We hope that this week you can understand that about the suffering, and then Friday I hope that you can also understand his even heavy physical suffering even until death, sampai mati. Kenapa saya mau kita renungkan ini, saudara-saudara? Karena tradisi orang Kristen ini dalam memasuki minggu-minggu Paskah, kita hanya berpikir secara ringan. Saya mau hari ini dan nanti Jumat kita bersama-sama mendalami dan melihat betapa beratnya kesengsaraan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa makin menghormati, makin mencintai Tuhan Yesus, makin mendekatkan diri pada Tuhan Yesus, tapi juga bersyukur kepada Tuhan Allah kita. I hope that after listen to the teaching and reading the Word of God today and on Friday, as we are learning about the deep suffering of our Lord Jesus Christ, we can respect, love, and follow our Lord Jesus Christ even closer. That's the expectation of this teaching. Because I think there is deep love of Jesus, who was willingly coming to become like you and me, and willingly to suffer and die for you. Saudara-saudara, biasanya kita melihat cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus, kita lebih banyak melihat pada penderitaan fisiknya. Many of us, as we are learning about the suffering of Jesus, we think of his physical suffering. Selalu kita bicara begitu. Tapi tidak semua orang mengambil waktu untuk melihat beratnya penderitaan jiwa dan penderitaan rohani. Not many people think about his psychological, spiritual suffering that not many people can imagine. And I like to open this for you that we can respect and love Jesus more, our Lord. Mari kita lihat satu-satu dalam pasal 18. Dan mari saya memulainya dengan sejarah singkat penderitaan-penderitaan yang dia alami sampai pada pasal 18. Kalau kita amati dan tahu dalam kitab Yohanes itu sudah sampaikan, kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah, itu sudah jelas.
yang mau datang menjadi manusia. Itu saja sudah penderitaan. If you look at John chapter 1, even mentioned there in verse 1 that Jesus is God. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu clear that He's God. And then you see verse 14, it says there that the Logos is God, the Logos was with God, and the Logos became flesh. Firman menjadi manusia. Bagian chapter 1 saja, pasal 1 sudah menyatakan bagaimana dia menjadi manusia. Itu adalah bukti ready to suffer. Tatkala dia merendahkan diri, itu sudah penderitaan sebenarnya. Because He is God. He's so glorified. He's so holy. Dia mulia, dia kudus, dia senang di sana. Tapi hanya mau jadi manusia itu udah berat itu. Itu bagian pertama dulu untuk kita lihat dalamnya cinta kasih. I like to tell you that one first so that you can understand the deep love of our Lord Jesus Christ, who already really ready to go down, to humble Himself. That's why when we sing the word humble yourself, you have to remember the humbleness of our Lord Jesus Christ. Tuhan Yesus itu mengajar kita merendahkan diri. Dia sendiri menunjukkan contoh bagaimana merendahkan diri. Yang mulia, yang adalah raja di raja, yang menciptakan semua, yang sangat enak itu sebagai Allah. Tapi mau datang, itu poin penting dulu di awal. Setelah itu saudara-saudara, tatkala dia lahir saja, itu juga menunjukkan humbleness-nya. And then second point, when He came and born at a simple, very, very simple place, that's also suffering. Itu juga bagian dari penderitaan tatkala dia lahir di kandang yang hina. Masa lahirnya dengan binatang-binatang. Itu sangat-sangat merendahkan. Itu penderitaan sudah ada di dalam diri dia. Jadi saya mau kita renungkan dari sini untuk menuju pada penderitaan berat. Secara jiwa itu sudah sangat rendah sekali. Dan dia rela. Saudara, ini kalau omong yang begini kita omong tentang ego. When we talk about this, we are focusing on selfishness and pride of human being. That's sometimes hard. And we can learn from our Lord Jesus Christ. Dia rela untuk melepaskan keenakan dan keindahan dan kemuliaan untuk jadi sama seperti kita. Secara jiwa itu bisa dilihat betapa berat. Kemudian saudara melihat dalam sejarah perjalanan pengajarannya, waktu-waktu dia bersama dengan orang-orang Yahudi. Sebelum topik ini saudara lihat betapa berat dia menghadapi mereka. Dan mereka menolak dia, menguji dia, mencobai dia. Ada begitu banyak cerita yang Yohanes cerita dari pasal selanjutnya sampai dengan pasal 12 yang saya sampaikan. Bahwa pasal 12 itu adalah the end of His serving. Bagi saya itu sudah bagian dari penderitaan yang dialami. Memang mereka belum memukul dia, tapi saudara bisa lihat bagaimana mereka mau ambil batu, mau lempar dia. Bagaimana mereka berbicara-bicara yang hal yang tidak baik tentang dia. Bagaimana mereka sudah punya program-program buruk tentang dia. Dan saya yakin ada begitu banyak fitnahan yang terjadi yang juga Alkitab tidak catat karena terlalu banyak kalau dicatat. There are a lot of bad things that happened to Jesus that even the Bible did not record because otherwise too much. But you know what? Why the Bible focus so much on His suffering?
I already mentioned this long before. Kenapa saudara dalam Alkitab itu bicara banyak tentang penderitaan dan kematian? Sehingga banyak orang berdebat, kenapa tidak cerita tentang dia punya masa muda, masa kecilnya? And that became a debating about when he was young and about his suffering. Why did not the disciples and God allowed the people to write a lot about his youth or when he was young? The answer is because for God, the most important is not about his youth. The most important is about his suffering and dying. Itu paling utama di situ, kesengsaraannya dan kematian. Makanya saudara lihat, kalau saudara baca khusus di pasal di Yohanes saja, setengah bagian dari kitab Yohanes itu membicarakan tentang kesengsaraannya Tuhan Yesus sampai kematian dan kebangkitan. Half of the book of John talks about the suffering and death and the resurrection of Jesus. Makanya saudara lihat dalam pasal 1 sampai pasal 12 itu bicara tentang pelayanan dia, pengajaran dia. Tapi pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 all talk about his suffering, death, and resurrection. Why so many chapters of John and the other gospel talking about the suffering? Because this is very important. Makanya saudara, kita harus merenungkan ini. Kalau Tuhan begitu fokus pada penderitaan Tuhan Yesus dan kematian, kita juga harus ambil waktu untuk renungkan itu. Makanya minggu ini saya mau kita belajar bersama. I like you and me to ponder and think about the suffering and death of Jesus. Because I think God thinks that's very important. Tuhan melihat itu paling penting itu. Memahami, merenungkan akan kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus paling penting. Makanya catatan-catatan tentang kesengsaraan dan kematiannya itu begitu banyak. Mulai dari pasal 13 sampai pasal terakhir. Dan hari ini saya mau kita dalami itu untuk melihat penderitaan-penderitaannya itu mulai dari awal sampai dengan penderitaan dan kematiannya. Nah, mari kita lihat di pasal yang ke-18. Dalam pasal yang ke-18, saudara-saudara, let's go to chapter 18 yang tadi kita baca. Dalam pasal yang ke-18 itu diceritakan di sana setelah dia berbicara semua itu maksudnya dia katakan kepada murid-muridnya. Setelah dia berbicara kepada murid-muridnya, fokusnya mulai diarahkan kepada penangkapan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita lihat di sana, di pasal yang 12 ayat pertama itu, kita lihat bersama-sama. Mereka datang dan menangkap Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik bagi saya, dikatakan di sana bahwa Tuhan Yesus tahu semua yang akan menimpanya. Look at verse 4. Ayat yang keempat. Saya mau kali ini karena ini sangat penting untuk merenungkan beban beratnya kesengsaraan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. If you get some problem without you know, that's not too bad. But if you know before that somebody is going to do bad to you, it's going to hit you psychologically and spiritually.
Kalau kita belum tahu, tiba-tiba saja kena pukul, tiba-tiba saja dianiaya, itu secara jiwa tidak terlalu berat. Tapi kalau sebelum peristiwa itu terjadi, kita sudah diberitahukan atau kita tahu, maka jiwa kita itu akan terganggu sekali. Mental terganggu, emosi terganggu, pikiran terganggu. Semua yang bersifat invisible, which is connected to your spiritual life as well as your psychological life, is going to be disturbed. Nah, saudara, kita harus bayangkan itu, ini juga manusia. Ya? Dan pengetahuan dia tentang kesengsaraannya yang berat itu lebih dalam dari saudara dan saya. Kenapa? Karena dia Allah. Itu berarti pengetahuan dia tentang kesengsaraan dan penderitaan yang dia alami itu tidak bisa kita imagine. You cannot imagine his suffering as human being because you are not God. If you God, then you can understand deeper how hard the feeling and thinking and action of the human, of the Jews, and even the non-believers, even from God. Saya kira ini baik untuk kita renungkan bersama-sama. This is important for you and me to consider and ponder. How hard. Sekali lagi saya mau saudara bayangkan ya. Kalau saudara diberitahukan oleh dokter bahwa saudara 1 minggu lagi akan meninggal karena saudara mengalami sakit yang berat. Saya kira dalam 1 minggu itu saudara atau saya mendengar ini pasti tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena jiwa kita mulai terganggu, emosi kita mulai terganggu, otak kita mulai terganggu. Kita yang sebenarnya tidak tahu itu, tatkala tahu, bahkan tidak sedalam dokter, itu sudah tidak tenang lagi. Itu namanya beban psikologi. Makanya kita tidak tahu dokter. Dokter hanya kasih kalimat 1-2 saja, kita sudah tidak tenang lagi. Tapi kalau pengetahuan kita sedalam dokter, saya kira itu lebih parah lagi. Nah ini Tuhan Yesus ini bukan sama dengan dokter, lebih dari dokter kayak gitu. If you were told by the doctor that you will going to die in 1 week, I'm pretty sure you cannot sleep anymore. You cannot eat well, you cannot think well, and you cannot rest well. Why? Because you are being disturbed psychologically, mentally, stressed down, and even depressed. Even the doctor maybe only mention 1 or 2 sentences that you're going to die next week. But if you know more than the doctor, or you know your knowledge almost the same like the doctor, I think even worse. But now Jesus knows more than the doctor knows about himself because he's God. Nah ini berat saudara. Nah kenapa saya mau ngomong begini? Supaya saudara bisa bayangkan apa yang dicatat oleh Injil selain Yohanes, saudara banding dengan misalnya kitab Lukas. Lukas itu saudara, dia itu seorang dokter. Sehingga cara dia mengungkapkan tentang penderitaan Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Yohanes menyampaikan kesengsaraan Tuhan Yesus dari sudut pandangan dia sebagai seorang rasul yang penuh cita kasih. Sementara Lukas, dia menceritakan tentang kesengsaraan Tuhan Yesus dari kacamata seorang dokter. Makanya saudara, di dalam cerita yang sama, Lukas menyampaikan waktu dia ada di Getsemani ini, tatkala dia ditangkap, begitu beratnya penderitaannya secara rohani dan jiwa. Dan begitu berat stresnya. Sampai keringatnya keluar menjadi apa? Keringatnya keluar seperti darah.
there was some blood came out from his sweat. Can you imagine that? Can you understand that? Can you think about it? What's that mean? Tidak semua orang bisa berpikir begitu, saudara. Dokter yang bisa jawab itu. If you studied on medical school, then you can understand the meaning. And I try to understand that from medical perspective. How could that possible that Jesus' blood, sweat become like blood? Saudara, di sini ada juga perawat-perawat ya. Jadi saya lupa tadi lihat orang perawat di depan muka saya kaget. Ternyata ada calon-calon dokter juga di sini. Tidak semua dokter perawat belajar dari dokter Lukas. Apakah mungkin keringat itu menjadi seperti darah? Dan teolog, ahli-ahli teologi, pendeta, pastor, misionari, dokter sekalipun tidak mampu menggali itu. Dan saya belum pernah lihat buku dari para teolog yang menulis what is the meaning of Jesus blood, Jesus sweat become like some blood. What does that mean? Dan saya temukan, saudara, itulah akibat dari penderitaan psikologinya yang tidak bisa kita bayangkan. That is the proof of his psychological suffering that you and me cannot imagine. And if you are a doctor or nurse, then you can understand. And I can explain simple. Saya bisa jelaskan secara simple. Itu ditulis oleh seorang dokter. Dan saya baca bukunya dan saya edit bukunya. Dan dia temukan, dia bilang begini. Kalau orang stres berat, itu ada tanda-tandanya. Stres ringan saja bisa dilihat. Dan saya pernah sampaikan itu. Yang stres ringan itu, tadi saya bilang misalnya dia sakit mau mati. Yang pertama itu kepalanya sakit. Yang kedua dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Yang ketiga kalau dia stres, dia biasanya keluar ke kamar kecil terus. Dia punya tubuh, punya sistem menjadi disorder. Yang sebenarnya dia tidak harus ke kamar kecil, dia ke kamar kecil terus. Karena ada disorder system because of psychological problem. Sama juga saudara, seperti saya pernah bilang, kalau saudara tidak biasa naik mimbar kayak gini, disuruh datang ke mimbar, itu perut tiba-tiba terputar. Keringat dingin keluar. Itu tanda-tanda pengaruh jiwa. Because of psychological disorder, without you know, your body shaky. Without you know, you got some different sweatness. Ada yang bilang di sini bahasa Indonesia itu kayak keringat dingin itu. Itu bagian dari orang yang mengalami stres berat. Ada yang stres berat sampai perutnya tidak sakit, dia sampai mencret-mencret. Kenapa? Karena ketakutan. So when you facing the fear and stress and you are afraid, suddenly your body system become something like disorder. Perut sakit, kepala sakit, belakang sakit, mau ke kamar kecil terus, dan berbagai macam yang terjadi dalam tubuh kita itu akibat dari masalah psikologi. Nah, ini yang bisa saya gambarkan untuk saudara bisa memahami beratnya penderitaan Tuhan Yesus secara jiwa itu. Dan saudara, Tuhan Yesus bukan saja alami berat itu dan tubuhnya berubah karena stres yang berat dan dia tahu begitu terperinci. Bukan saja keringat yang keluar dari tubuhnya, yang kita namakan keringat dingin karena ketakutan, tetapi pembuluh darahnya sampai pecah. If you are a medical person, you understand this meaning. But it's hard for you and me to understand, to imagine. Because we don't study about thrombocyte, pecah. We don't study about how our blood cell
have problem because of psychological tension. Tidak bisa kita imagine itu. Kenapa? Karena kita bukan orang medis, sehingga susah untuk kita paham. Tetapi saudara, Tuhan Yesus punya keringat itu keluar, bercampur darah, itu menggarisbawahi beratnya stres yang dialami. Dan kenapa itu stres itu begitu berat? Karena dia tahu terperinci betapa berat yang dia alami secara jiwa, olokan, hinaan, pukulan, ditinggalkan oleh Bapa itu berat sekali. Dia tahu, because he knows completely, perfectly about the suffering that he is going to face. The suffering that he's going to face from the people of Israel, from the leaders, etc., including from God, his Father. That's why he's so stressed. Itu berat, saudara. Makanya saya harap saudara bisa mengerti kesengsaraan yang diceritakan dalam pasal 18 di sini dihubungkan dengan penderitaan yang dialami dan diceritakan oleh Lukas dari kacamata medis. Untuk bisa saudara pelan-pelan membayangkan beratnya kesengsaraan Tuhan Yesus secara jiwa dan secara psikologi atau rohani. Di dalam otak Tuhan Yesus itu, karena dia adalah Allah, dia tahu beratnya hukuman dan beratnya ejekan dan olokan, dan bahkan ditinggalkan bukan main-main. Saudara lihat dalam konteks ini, dia yang sebelum, kalau saudara lihat dalam pasal 12 itu, sebelum itu mereka elu-elu dia. Saudara ingat ya, dia memang raja dan mereka elu-elukan dia sebagai raja dalam pasal 12 bagian pertama. Tapi setelah itu saudara, elu-elukan sebagai raja itu menjadi hilang. Dia yang begitu terkenal, populer, melayani dengan baik, dia tidak buat jahat apapun saudara, tetapi sekarang dia dilihat sebagai penjahat. Saudara, kita ini yang buat jahat saja, terus tiba-tiba kita diambil oleh orang dan ditangkap polisi atau apa, saya kira itu pasti kita malu betul. Jangan bilang bawa ke polisi, kita dipanggil ke RT saja kadang-kadang kita sudah malu. Kita dipanggil oleh dosen, kita sudah malu, apalagi dipanggil ke depan. Ini Tuhan Yesus saudara ditangkap oleh polisi dan tentara. Kalau saya pelajari itu yang kata tangkap itu datismen itu kan prajurit-prajurit pemerintah itu. Ada yang bilang 200 orang, ada yang bilang 500 orang, penafsirannya. Itu banyak sekali. Itu sudah memalukan, saudara. Dia yang melayani dengan baik, membuat orang sembuh, membangkitkan orang, semua yang dibuat baik. Terus sekarang dia ditangkap. Di depan begini banyak orang, di depan murid-muridnya lagi. Saudara, bukankah itu malu? Secara manusia. Makanya dia bilang, saya ini mengajar baik-baik di depan begitu banyak orang, di bait Allah, di sinagoge, saya mengajar. Kenapa kamu udah tangkap saya? Tapi dia sudah tahu. Makanya tadi saya bilang psikologinya itu berat. Datang dan tangkap dia. Saudara, kalau tangkap kan pasti diikat, loh. Itu di sini dijelaskan dengan baik. Itu ditangkap oleh orang-orang Yahudi maupun non-Yahudi, karena di sana dikatakan penjaga-penjaga bait Allah itu adalah prajurit, anggaplah polisi-polisi dari Sanhedrin. Kalau Sanhedrin itu saudara-saudara, itu ada 3 bagian. Itu ada yudikatifnya di situ, eksekutifnya di situ, legislatifnya juga di situ. Pemerintahnya itu di Sanhedrin itu. Pemimpin negara itu di Sanhedrin itu. Jadi kalau mereka kirim ini polisi, tidak ada yang bisa tolak. Nah, ini Tuhan Yesus ini ditangkap oleh polisi, bahkan tentara negara. Itu berarti saudara, dia menghadapi orang-orangnya sendiri. These two people are his own people.
keluarganya, saudara-saudaranya sendiri yang datang tangkap dia. His own people came and catch him, arrest him. Itu secara jiwa berat, saudara. Ya kan? Bukan saja itu, saudara. Mari kita renungkan lagi yang lain. Dia punya murid-murid sendiri juga. Bukan saja menjadi pengkhianat seperti Yudas itu, tapi juga menyangkal dia. Ini saudara, mari kita renungkan. Dengan cara Yudas datang cium dia itu tidak gampang, berat. Sama saudara, saya kayak ngajar begini jemaat, terus ada di sini menjadi pengkhianat dan sakit hati saya. Sebagai seorang bapak di sini, terus ada yang jadi pengkhianat, sakit loh. Apalagi saya sudah tahu sebelum dia buat, saya sudah tahu, sakit hati saya. Makanya saya tidak tidur juga. Itu dia sudah tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. He already knew that Judas is going to betray him. That hurts. Not only that, even Petrus juga, dia sudah bilang, sudah lihat di pasal sebelum dia bilang, Petrus, nanti kamu menyangkal saya 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, tadi ceritanya ada bilang 3 kali, betul juga Petrus sangkal dia. Ini Petrus yang biasanya kayak ketua kelas dia. Peter was almost like the leader. Me first, me first, me first. I'm ready to die for you. But what happened with him? He denied Jesus. Said, no, I'm not follower of him. That hurts. And I'm pretty sure Jesus looked at him and just know, Peter, what did you do? Itu sakit, saudara. Ini hal-hal secara jiwa begini, saudara. Ini perlu kita renungkan. We need to also ponder about this suffering. Ini bagian dari penderitaan yang mana kita tidak semua lihat ke situ. Nah, saya mau ungkapkan ini supaya kita lihat the heavy suffering of Jesus that you and me cannot imagine. Ini tidak bisa kita imajinasikan beratnya penderitaan. Yudas dia punya murid, Petrus dia punya murid. Kalau saudara lihat lagi dalam catatan di sini, bukan saja itu, setelah tatkala Yesus ditangkap, mereka lari. They ran away when people came to catch and arrest Jesus. Ini sama dengan saya lagi khotbah begini. Polisi datang tangkap saya di sini, jemaat semua lari. Kan saya lihat ini. What did you run away? Itu kayak begitu kan sakit. Ini namanya penderitaan yang dia alami. Makanya saudara lihat di Getsemani kan ada catatan doa ya. 3 kali dia berdoa, Bapa kalau bisa cawan ini. Tapi jangan kehendak, tapi kehendak. Secara manusia, so heavy. Berat. Tapi saudara, bukan saja itu. Penderitaan jiwa dia alami, murid-muridnya itu meninggalkan dia, menyangkal dia, mengkhianati dia. Tapi saudara lihat lagi di sini lebih dalam catatan di sini dikatakan dia dihakimi oleh pemimpin rohani sebelum kepada Pilatus. They brought him to the highest spiritual leader that must make right, fair decision. He was put in there. Dia dihakimi itu, saudara, itu memalukan, saudara. Orang yang dielu-elukan sebagai pembuat mujizat, pengajar yang baik, sekarang dia dilihat sebagai penjahat yang harus dibunuh. You imagine that? He was the one who preached all the wisdom from heaven, made a lot of miracles. Now they look at him as a bad man, an evil guy that have to be killed. Sebelum kita dalami dia punya penderitaan fisik, saudara, mari kita seandainya kita seperti begitu, saudara, kita ditangkap secara tidak adil dan diadili sebagai orang-orang pemegang keadilan itu, sebagai pembuat ketidakadilan, pembuat kejahatan. Can you imagine?
Itu yang saya bilang tadi dalam judul khotbah ini. Unimaginable suffering Jesus. Tidak bisa kita bayangkan beratnya. Masa orang yang memegang kebenaran membuat pengadilan yang tidak secara adil terhadap Tuhan Yesus. Dan saudara, sebelum dia diadili, memang mereka sudah rencana sebelum. They already make a bad plan already to arrest Jesus and to kill Jesus already. And Jesus knew that. Ini yang berat itu. Yang berat itu kalau dia sudah tahu sebelum terjadi itu. Dan sekarang dia lewati itu. Pergi ke Anas, Anas itu dia punya bapak mantunya. Daripada Kayafas. Kayafas itu adalah the highest priest. Great priest. Dia adalah imam besar. Tapi mereka pergi ke Anas, kemudian dari Anas bawa ke Kayafas, dari Kayafas bawa ke Pilatus. Jadi dia melewati semua pengadilan demi pengadilan. Kalau saudara kita omong malu, ini malu sekali. Dia harus dimalukan yang sebenarnya orang tidak buat jahat. Nah saudara, kalau saudara lihat saja pengadilan mulai dari Anas menuju ke Kayafas menuju ke Pilatus, itu kalau kita omong di sistem Indonesia, ini adalah seluruh bentuk pengadilan ini udah lewat. Kalau di Indonesia sistemnya begini, mulai dari polisi, jaksa, hakim, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu naik ke satu yang namanya Mahkamah Agung. Jadi Tuhan Yesus saudara melewati semua level of court. He went through all of that. From the lower level up to the very highest. Jadi ini saudara yang tadi saya bilang beban psikologinya berat. Nah kalau sudah dari level sampai dari bawah sampai ke Pilatus yang paling tinggi yang secara negara, itu berarti secara menyeluruh dia sangat dimalukan. Kalau saya menafsirnya saudara, ini adalah level lokal kepada level nasional sampai ke level internasional pengadilannya. Kenapa saya bilang internasional? Karena Pilatus itu mewakili Romawi. Dan Romawi itu adalah memang negara dia kuasai seluruh dunia itu. Jadi kalau Pilatus adili, maka itu secara pengadilan secara internasional. Makanya saudara dalam pengakuan iman kita dikatakan menderita dan mati diadili di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan. Itu Pilatus disebut. Kenapa Pilatus disebut? Untuk memberitahukan kesaksian kepada seluruh dunia bahwa dia sudah diadili di bawah pemerintahan yang sah secara nasional bahkan internasional. Nah, kalau kita hadapi kasus-kasus itu biasanya palingan kasus level bawah, putusan selesai dong. Naik kepada pengadilan bawah, paling tinggi naik pengadilan tinggi, paling ke Mahkamah Agung. Tapi Tuhan Yesus ini sampai ke level tertinggi, sehingga tidak ada lagi yang mau menyatakan bahwa itu tidak terjadi. This is real true dan this is wrong. Ini berat. Sampai terakhir saudara, bukan saja level internasional, but even up to the highest of the highest court. Yang saudara dan saya tidak bisa bayangkan lagi juga ini, yaitu pengadilan dari Tuhan Allah sendiri. You can't imagine. And that's why, because when God made that decision to punish Jesus for your sin and my sin, the Bible says that even the dark came for 3 hours. Jesus suffered spiritually from God the Father. Those are the things that you and me must go through. You and me must go through that judgment. But because Jesus have done that, you and me don't need that to go there anymore. That's why I said you and me need to respect Jesus. Because he went through all this judgment and court from lowest level to the very highest, more than international, even God's judgment for you and my sin.
That's why the Bible say, love, agape love. Sacrifice love. But more than anybody can show that love. Itu saudara yang perlu kita renungkan. Betapa beratnya penderitaan Tuhan Yesus secara jiwa, secara rohani. Dan dalam Alkitab, bacaan kita dikatakan setelah itu dia ditampar, kan saudara lihat kan? Tatkala dia jawab langsung ditampar. Saudara di sini mungkin belum ada yang kena ditampar, tapi kalau sudah pernah kena tampar pasti tahu. Bukan saja sakit, tapi malu juga. Tuhan Yesus ditampar. Jadi fisiknya itu sakit. Tapi kalau saudara baca nanti minggu depan atau hari Jumat ini, kemudian itu Pilatus perintahkan untuk dia dianiaya. Dan nanti penganiayaan fisiknya kita akan dalami besok, minggu depan, hari Jumat. Tapi hari ini saudara, saya harap saudara dan saya renungkan apa yang sudah kita dengar. How hard and heavy the suffering of Jesus that you and I cannot imagine. But at least you can see, you can ponder the love of Jesus. That went through all this suffering for yours and my sake. Mari kita pulang, kembali renungkan di masa sengsara Tuhan Yesus ini, untuk melihat betapa beratnya kesengsaraan Tuhan secara jiwa dan secara rohani. Mulai dari level bawah sampai level yang tertinggi. Demi keselamatan saudara dan saya. Demi kehidupan saudara dan saya. Makanya dia bilang, I am the way, I am the truth, I am the life. Yes, yes. All glory to Jesus. Semua kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin.